Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibunda Nusaibah STHI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan keterlibatan orang tua dalam PAUD yang saya hormati serta teman-temanku yang saya sayangi. Saya Iin Munawaroh, nomor NIM 17104200012 akan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul jenis-jenis keterlibatan orang tua dalam PAUD. Demikian PPT-nya, mari kita simak bersama-sama. Untuk poin yang pertama, yaitu jenis-jenis keterlibatan orang tua dalam PAUD. Jenis-jenis keterlibatan orang tua dalam PAUD itu dapat diartikan orang tua sebagai partner diskusi dan tempat mencurahkan perasaan anak. Orang tua sebagai seseorang yang dekat dengan anak-anaknya selayaknya dapat menjadi tempat yang tepat bagi anak-anak untuk mencurahkan segala perasaan dan isi hatinya. Untuk selanjutnya yaitu B, jenis-jenis keterlibatan orang tua dalam PAUD. Itu ada beberapa jenis, diantaranya orang tua yang dianggap telah membesarkan suatu generasi anggota geng, yaitu misalnya remaja bunuh diri, pelajar yang kasar dan kriminal dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu jenis yang kedua, orang tua adalah manusia bukan dewa. Itu dapat diartikan seseorang menjadi orang tua, terjadilah sesuatu keanehan yang patut disesali, mereka akan mulai memainkan suatu perasaan atau jabatan tertentu dan lupa bahwa sesungguhnya adalah pribadi manusia. Nah, itu orang tua dikatakan sebagai bukan dewa, berarti itu manusia itu mempunyai pribadi manusia. Orang tua berhak, yang ketiga yaitu jenisnya orang tua berhak untuk membahagiakan mengasuh anak-anak bersama mbahnya. Itu biasanya didapat dengan mengasuh anak pertama dengan memperbaiki kualitas keberbaktian kita kepada kedua orang tua kita. Yang kedua itu terus belajar memahami anak dan mbahnya. Ketiga, memperbaiki komunikasi. Keempat, bekerja sama dengan sekolahnya. Untuk poin C, peran serta orang tua dalam pendidikan anak usia dini memegang peranan penting. Bentuk peran sertanya tersebut diantaranya ada parenting atau parenting education baik formal maupun non formal, baik formal maupun informal. Yang kedua ada parent and teacher club sebagai jembatan komunikasi. Yang ketiga voluntary membantu kegiatan sekolah secara sukarela. Yang keempat, mendampingi anak dalam menyelesaikan tugas sekolah di rumah. Yang kelima, berkontribusi dalam pembuatan keputusan sekolah. Yang keenam, ikut serta dalam festival anak kreatif dalam rangka berbaur dengan masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu di poin D ada faktor yang membentuk keterlibatan peran serta orang tua dalam PAUD, diantaranya adalah yang pertama, kesadaran orang tua akan tanggung jawab pendidikan anak. Yang kedua, kebahagiaan anak melihat peran serta orang tuanya di sekolah. Yang ketiga, adanya silaturahmi antara orang tua dengan guru. Untuk selanjutnya poin D ada dampak peran serta keterlibatan orang tua dalam PAUD, diantaranya yaitu dampaknya satu, orang tua semakin memahami hakikat pengasuhan anak. Yang kedua, anak yang bahagia di sekolah. Yang ketiga, dampaknya sekolah yang mampu mengembangkan visi dan misi pendidikannya dengan baik, yaitu dengan tadi ya Bu, keterlibatan orang tua dalam PAUD tersebut. Untuk selanjutnya yaitu di poin F ada kegiatan yang melibatkan orang tua.
Di sini kegiatan yang melibatkan orang tua seperti parenting atau mengadakan pelatihan dan diskusi yang berhubungan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Nah, bentuk peran serta orang tua dalam pendidikan anak usia dini untuk di sekolah diantaranya itu ada parenting education atau pendidikan orang tua, komunikasi, voluntary atau kerjasama sukarela, pembelajaran di rumah, membuat keputusan, bekerjasama dengan komunitas masyarakat. Nah, untuk yang poin G itu ada konsep dan bentuk kemitraan, ada bentuk-bentuk wujudnya. Konsep dan bentuk kemitraannya itu ada beberapa wujud, diantaranya kemitraan trisentra pendidikan, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, komite sekolah, ekosistem pendidikan, karakter, dan yang terakhir budaya prestasi. Demikian wujudnya dalam konsep pembentukan kemitraan. Untuk poin selanjutnya ada pelibatan orang tua atau wali sebagai motivator, inspirasi bagi PAUD. Nah, kok dikatakan sebagai wali murid atau orang tua dikatakan motivator atau inspirasi, itu orang tua ada keikutsertaan, yaitu orang tua terpilih untuk hadir memberikan motivasi atau inspirasi kepada peserta didik. Nah, peran sentralnya dalam pendidikan anak, kegiatan ini bisa dijadwalkan pada waktu yang strategis, seperti pada upacara bendera atau pada waktu yang telah disepakati bersama. Jadwal kegiatan ini disepakati bersama di antara pihak sekolah dengan orang tua. Kegiatan ini juga bisa dijadwalkan sebulan sekali, seperti itu. Nah, untuk penutupnya, di dalam PPT ini yaitu pada akhirnya menerapkan pendidikan keluarga di satuan PAUD itu berbagai masalah tentang anak diharapkan dapat difasilitasi dan dipecahkan dengan baik melalui keterlibatan semua unsur. Hal ini dapat mendorong orang tua dan masyarakat untuk lebih terlibat lagi dalam pendidikan. Nah, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.